Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 7. Ini pendeknya panjang, saya akan baca sebagian saja ya buat kita semuanya. Mari konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Orang yang berbahagia, perbanyaklah mendengar firman Tuhan. Percakapan tentang perempuan Samaria di sana. Judulnya, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis orang lebih banyak daripada Yohanes. Ayat 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. 4, ia harus melintasi daerah Samaria. 5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, berilah aku minum. Kalau Anda membaca secara lengkap, ceritanya pasti sudah Anda tebak, karena ini cerita yang sudah sangat terkenal di dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat sosok Yesus, bagaimana dia menjadi seorang pekabar Injil yang luar biasa. Kita akan belajar. Seringkali pada dewasa ini kita punya pemikiran gitu ya, sudah sulit Bu hidup itu. Jangan dibuat sulit dengan memberitakan firman Tuhan. Nanti kita kena hukum pidana. Nanti kita dicemooh orang. Nanti kita akan ditinggalkan orang, dikucilkan orang. Bahkan kalau salah bagaimana? Saya ini bukan orang yang fasih lidah. Saya ini bukan orang yang pintar, nggak pernah sekolah teologi ya. Jadi untuk memberitakan Injil, untuk menyaksikan karya Kristus dalam kehidupan kita, itu sulit keluar dari mulut kita, malu dan sebagainya. Lantas bagaimana ini perintah Yesus ini? Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ini kan juga merupakan tugas saya dan tugas kita. Bukan tugas seorang pendeta atau seorang penginjil saja. Bukan seorang pemisi saja. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, jangan lupa ya like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita konsen mendengar firman Tuhan. Orang-orang Kristen sebenarnya tidak hanya dihidupi oleh Injil. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dipanggil untuk menghidupi Injil, melainkan juga jangan lupa untuk hidup bagi Injil. Ya, memberitakan Injil itu salah satu wujud kehidupan yang dipersembahkan bagi Injil. Sayangnya tidak semua orang Kristen itu bergairah dalam membagikan Injil. Ini orang-orang kurang suka, tapi kalau membagikan ayat senang sekali ya Bapak Ibu ya. Suka nge-share ayat, kadang-kadang ayat yang di-share tidak dibaca, langsung di-share aja. Kadang-kadang mungkin di dalam tulisannya itu ada yang salah, pokoknya nggak ngereken, langsung di-share. Seakan-akan kalau sudah rohani gitu, kalau sudah nge-share ayat Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang pas kita sibuk terus buka HP, lah cuman ini ditutup gitu ya. Kadang-kadang ya gimana gitu Bapak Saudaraku ya. Ya kita akan belajar. Banyak dalih sih yang dimajukan orang supaya mereka menghindar dari memberitakan Injil. Seperti yang saya katakan tadi di atas, banyak alasan ya Bapak Saudaraku. Saya juga demikian. Saya ini orang yang paling malas ya Bapak Ibu Saudaraku untuk belajar. Tetapi ya kembali lagi, kita ini orang-orang Kristen tidak hanya dihidupi oleh Injil dan dipanggil untuk menghidupi Injil, tapi juga hidup bagi Injil. Jadi kita harus bersemangat sebelum memberitakan Injil, tentu harus belajar dulu. Harus semangat belajar. Selama Anda hidup harus belajar. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, teks hari ini akan mengajarkan prinsip-prinsip penting dalam pekabaran Injil. Ada 2 bagian besar yang akan kita pelajari. Pertama, prinsip dan strategi tentunya ya. Prinsip bersifat teoritis atau konsep. Strategi sebenarnya bersifat praktis gitu ya. Cara. Gampangannya seperti itu. Prinsip pekabaran Injil. Percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria itu bukan ditulis sebagai buku panduan pekabaran Injil loh ya Bapak Ibu Saudaraku. Ada tujuan teologis lain di balik penulisan kisah ini. Bagaimanapun, beberapa prinsip penting tentang penginjilan dapat kita tarik dari cerita di Yohanes 4 tadi. Yang terutama penginjilan itu merupakan keharusan. Ya, memang
kata harus ini cukup mengagetkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Secara geografis perjalanan kalau kita lihat dari Yudea ke Galilea itu tidak harus melewati Samaria. Daerah Samaria banyak orang Yahudi itu justru apa ya? Mereka akan memilih jalan lain yang agak memutar supaya mereka tidak melintasi Samaria. Mengapa? Ya karena mereka bersitegar. Antara orang Yahudi dan Samaria itu terhadap punya gap yang sangat tebal, bagaikan tembok tebal yang memisahkan mereka, gitu ya Bapak Ibu ya. Sebaiknya memahami keharusan itu sebagai keharusan ilahi. Maksudnya ada rencana Allah yang memang harus digenapi melalui Yesus Kristus Tuhan kita tentunya. Di ayat Yohanes 4 tadi tentang percakapan Yesus dengan wanita Samaria, penafsiran seperti ini juga mendapatkan hubungan dari konteks di ayat 34. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa itu adalah makanannya. Sesuatu yang harus ada, bukan pilihan. Lalu dia menerangkan lebih lanjut bahwa kehendak itu berkaitan dengan penuaian jiwa-jiwa yang terhilang. Yang lebih menarik, keharusan ilahi di Yohanes 4 ayat 4 itu muncul sesudah kesuksesan pelayanan Yesus Kristus di Yudea. Pelayanan publik di depan banyak orang tidak meniadakan pelayanan pribadi Yesus saat itu. Yesus bukan hanya secara sengaja menghindari sorotan dari golongan Farisi. Dia juga secara sengaja mendatangi perempuan Samaria. Ada apa kira-kira ya? Apakah perempuan Samaria itu cantik? Haruskah Yesus datang ke sana? Oh tidak, jangan salah mengartikan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Berikut ini penginjilan membutuhkan kepekaan Bapak Ibu ya. Penginjilan itu membutuhkan kepekaan kultural dan personal tentunya. Kita nggak bisa antem kromo. Setiap daerah mempunyai adat istiadat, mempunyai cara. Jadi kita tidak bisa pakai cara sembrono. Nanti bahaya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tidak suka untuk menemukan bahwa percakapan dengan perempuan Samaria sangat berbeda dengan percakapan dengan Nikodemus. Ya, Yesus pernah bercakap-cakap dengan Nikodemus. Juga Yesus pernah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Tentu berbeda ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang satu perempuan, tentu ya, yang satu perempuan Samaria, yang satu lagi laki-laki, yang satu di siang hari, yang lain di malam hari. Yang satu orang yang tidak terpandang. Siapa? Wanita Samaria. Dia terkenal wanita nakal ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang satu pemimpin agama Yahudi tentu. Wow, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang satu orang Samaria, yang satu orang Yahudi. Tidak heran strategi penginjilan yang dilakukan pun berbeda ya. Setiap orang harus kita lihat siapa yang menjadi orang yang akan kita hadapi untuk kita injili. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Kalau dia memang orang pintar, ahli agama dan sebagainya, kita harus punya strategi yang jitu. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dalam dunia teologi, strategi seperti ini disebut kontekstualisasi tentunya. Kontekstualisasi yaitu bagaimana membagikan Injil dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya dan situasi pendengar. Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, berita Injil sendiri tidak pernah diubah isinya ya, tetapi kontekstualisasi yaitu bagaimana kita mengabarkan Injil dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya dan situasi pendengar, gitu ya Bapak Ibu ya. Hanya kemasan dan strategi pemberitaan yang disesuaikan tentunya. Injil tetap satu dan untuk semua orang. Namun penyampaiannya harus dilakukan secara bijaksana sesuai keadaan seseorang dan kita tidak boleh memaksakan. Kita tidak boleh mengintimidasi orang untuk harus menerima. Ini tidak ada unsur paksaan ya Bapak Ibu Saudaraku. Strategi pekabaran Injil. Alkitab memberikan beberapa contoh pekabaran Injil. Masing-masing mengajarkan tentang strategi penginjilan yang berbeda-beda. Hari ini kita hanya berfokus pada satu teks aja ya karena waktunya terbatas. Ada beberapa strategi penting yang perlu digarisbawahi. Yang pertama
Pertama, kita harus mau melewati batasan-batasan sosial dan kultural. Ya Bapak Ibu ya, pembaca yang teliti akan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Yesus dalam cerita ini sebenarnya tidak lazim bagi seorang Yahudi tidak mau bercakap-cakap dengan seorang Samaria. Orang Yahudi tidak akan mau makan dengan orang Samaria karena mereka beranggapan orang Yahudi lebih suci, orang Samaria hidup penuh dengan percampuran, kawin campur, pokoknya hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga mereka sering tidak cocok, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Menggunakan alat yang sama dengan yang digunakan oleh Samaria, yaitu timba. Di sini medianya timba, sederhana saja, yang dijadikan seseorang Yahudi najis sebagai seorang rabi. Yesus juga tidak akan berbincang-bincang dengan seorang perempuan ya, kalau menurut adat Yahudi, apalagi yang bukan dari antara Yahudi. Bahkan murid-muridnya sendiri saat itu mereka heran, mengapa ya Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan, apalagi orang Samaria ya. Ada apa sebenarnya? Apakah Yesus ini nyeleneh? Enggak ya Bapak Ibu Saudaraku. Secara umum bangsa Yahudi memang tidak bergaul dengan bangsa Israel, kita tahu. Bangsa Yahudi tidak bergaul dengan bangsa Samaria. Saya terlalu bersemangat ngomongnya sampai salah. Secara umum bangsa Yahudi tidak bergaul dengan bangsa Samaria. Akar histori permusuhan itu sudah lama sebenarnya ada. Bangsa Yahudi dari kerajaan Yahudi Selatan, ini sejarahnya, sedangkan Samaria itu dari kerajaan Israel di utara. Jadi berkali-kali dua bangsa ini saling berperang. Pada waktu dikalahkan oleh bangsa Asyur, kerajaan Israel disebar ke berbagai tempat. Kekuasaan Asyur, sementara bangsa-bangsa lain ditempatkan di wilayah utara. Ceritanya begitu Bapak Ibu Saudaraku. Tidak terelakkan perkawinan campur terjadi antara bangsa-bangsa tersebut tentunya. Itulah sebabnya orang Samaria dipandang rendah oleh bangsa Yahudi. Ditambah dengan beberapa kali pertikaian yang terjadi beberapa abad sesudah kelahiran Yesus Kristus. Jadi pertikaian ini menjadi sangat kuat, semakin kuat, perbedaan teologis di antara mereka. Jumlah kitab suci, pusat ibadah juga mempertebal kebencian masing-masing. Ini ya cekcoknya dari itu. Bapak Ibu Saudaraku, kedua, kita harus memanfaatkan situasi konkret untuk menarik perhatian orang lain dalam pekabaran Injil tentunya. Pembicaraan yang tentang air hidup di sebuah sumur merupakan strategi yang jitu saya rasa ya, relevan. Di siang hari yang sangat terik, yang panas, iklim Palestina sangat panas. Siapa yang tidak memahami betapa pentingnya air ya Bapak Ibu ya, panas-panas yang dicari air ya Bapak Ibu ya. Semua orang membutuhkan air. Dengan demikian keberadaan sumur atau sungai itu juga menjadi satu elemen kehidupan yang terpenting. Nah, Yesus memulai pekabaran Injil dari sana, dari sesuatu yang sama-sama diketahui, dari sesuatu yang sama-sama dibutuhkan tentunya. Sesuatu yang sangat dipentingkan ya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus tidak hanya menyinggung tentang air sumur. Dia memahami betapa pentingnya sumur itu bagi bangsa Samaria. Sumur Yakub lebih dari sekedar sumber air. Sumur itu adalah sumber kebanggaan. Mereka adalah keturunan Yakub, Israel, terlepas dari bagaimana bangsa Yahudi memahami mereka. Tidak heran sebenarnya perempuan ini langsung membandingkan Yesus dengan Yakub saat itu. Jadi sumur ini memiliki nilai yang sangat penting saat itu tentunya ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mempunyai nilai ganda saya rasa bagi perempuan Samaria. Di tengah situasi seperti inilah Yesus mencoba untuk menarik perhatiannya. Dia menjanjikan air walaupun dia tidak membawa timba. Aneh kan? Wong sumur perlu timba untuk mengambil, kan tidak bisa langsung ngambil. Tapi Yesus menawarkan air kehidupan. Tentu wanita ini akan penasaran. Wong tidak bawa timba kok memberikan air kehidupan, katanya haus. Bagaimana ini? Bagaimana dia bisa memberikan air sedangkan dia sendiri tidak membawa timba dan bahkan baru saja dia meminta air kepada perempuan itu, iya kan? Air yang dia janjikan itu jauh lebih menarik daripada air sumur Yakub saat itu. Ketiga, sebenarnya kita perlu mengungkapkan keberdosaan seseorang secara tepat.
Momen menimba air itu mungkin jadi momen yang paling menyiksa bagi perempuan ini. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku menyiksa? Ya, mereka tidak bergabung dengan perempuan-perempuan yang lain. Biasanya mereka datang ke sumur itu pada waktu sore hari supaya tidak panas, tidak gosong wajahnya ya. Tapi perempuan ini memang menghindar karena kalau siang sepi, takut kalau sama sore-sore itu nanti mereka saling ngerumpi. Para wanita ini sukanya ngerumpi, ya. Kadang-kadang kalau sudah ngerumpi itu menjelekkan teman-temannya gitu. Jadi si ini pusat pusat orang dirumpi gitu. Jadi orang suka ngerumpiin dia karena dia wanita nakal gitu. Ganti-ganti pria. Kadang prianya orang dijadikan suaminya. Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ya trending topik gitu ya. Jadi dia pokoknya biang gosip gitu ya. Jadi kan dijadikan biang gosip. Terus Bapak Ibu dia sadar siapa dirinya. Wanita Samaria ini tentu sangat sadar diri. Siapa dia, makanya dia datang ke sumur siang hari. Masyarakat memang sukar untuk menerima wanita ini tentunya. Dengan latar belakang sebagai wanita yang ya mungkin pelakor. Kalau zaman sekarang itu mungkin pelakor gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Itu sebenarnya dia begitu tertarik dengan tawaran Yesus tentang air hidup. Dia berpikir kalau memiliki air hidup, tidak usah datang ke sumur itu lagi, tidak usah ketemu ibu-ibu lagi, tidak usah bertemu dengan orang-orang yang selalu menyinisi dia, matanya tajam, mengenal dia dan sebagainya. Momen kesendirian, ketertolakan, dan kepanasan. Setiap kali mengambil air dari sumur, itu akan segera berlalu bayangannya si wanita tadi. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tetapi konsep yang ditawarkan Yesus itu berbeda ternyata. Perempuan ini tidak menyadari bahwa kasih karunia Allah yang besar dan indah akan terlihat lebih ketara pada saat seseorang menyadari kehinaannya. Mereka yang tidak memahami keindahan kasih karunia tidak akan menginginkannya. Jadi kalau Anda merasa orang yang berdosa, maka Anda akan melihat kasih karunia Allah itu begitu besar dalam hidup kita. Tapi kalau Anda merasa diri tidak berdosa, maka kasih karunia Allah itu anggap enteng saja. Ngono wae. Bosen cerita ngono terus wae. Kan gitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Mereka yang tidak menyadari keberdosaannya tidak akan memahami kasih karunia Allah semakin besar. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kesadaran kita dalam kasih karunia itu menutupi dosa. Itulah sebabnya Yesus sengaja menunjukkan keberdosaannya. Dia mengungkapkan ini dengan cara yang ajaib, persuasif, dan lembut. Tidak menghakimi. Kalau kita cenderung dengan orang pendosa, seorang pelakor dan sebagainya, kita tuh sinis. Kita tuh ngomongnya tajam. Tapi Yesus enggak. Dia lembut, tapi dia mengingatkan dosa si wanita tadi. Tapi wanita ini tidak marah Bapak Ibu Saudaraku. Sama seperti dia mengenal Nathanael dari hati semua orang. Demikian pula dia mengenal perempuan ini tentunya. Padahal tidak kenal Yesus, tapi dia tahu isi hati. Karena Yesus adalah Allah. Ya dia tidak pernah langsung menanya perempuan itu tentang suaminya. Siapa nama suaminya, terus kamu kenapa jadi pelakor, alasannya apa dan sebagainya. Banyak di media sosial mengumbar aib menjadi seorang pelakor seakan-akan bahagia begitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, dia meminta perempuan itu untuk memanggil suaminya. Suaminya dia bingung, suami? Suami kenapa? Karena ada 5 suami. Yang itu tentunya notabene bukan suaminya. Suaminya orang yang dianggap suaminya Bapak Ibu Saudaraku ya. Permintaan ini jelas sangat mengagetkan. Kok tahu ya? Padahal kan aku gak ngomong sama dia kan orang asing. Orang Yahudi yang tidak dikenali dia. Tak kalah perempuan ini mengatakan bahwa dia tidak mempunyai suami, Yesus mengapresiasikan jawabannya itu. Dia gak langsung menegur, menghakimi. Terkadang kita terlalu banyak menghakimi orang sehingga orang lain tidak suka dengan keberadaan kita. 2 kali Yesus menimpali, tepat katamu. Dan engkau berkata benar, namun justru itu dibalik kebenaran itulah terkuak kehidupan yang tidak benar. Ya. Jadi perempuan ini tinggal serumah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dia juga sebelumnya sudah memiliki 5 suami. Kemungkinan besar dia berkali-kali mengalami kawin cerai. Kemungkinan seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Keempat, kita sebaiknya menghindari perbedaan yang tidak esensial. Ya, jangan sampai karena perbedaan yang tidak esensial kita perdebatkan. Itu gak penting Bapak Ibu ya. Sesudah mengaku Yesus sebagai seorang nabi, gara-gara bisa mengetahui kehidupan pribadinya,
Perempuan Samaria itu langsung menggeser topik arah pusat ibadah. Tidak terlalu jelas apakah dia sengaja menghindari dari perbincangan tentang suami atau bagaimana. Dia ngomong yang lain temanya. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Isu teologis kepada Yesus diungkapkannya saat itu. Alasannya ya topik ini memang merupakan isu yang sangat sensitif sebenarnya. Pertikaian antara pusat ibadah sudah berlangsung berabad-abad saat itu. Makanya perempuan ini menanyakan hal itu kepada Yesus. Pada saat bangsa Yehuda hendak membangun kembali Yerusalem dan Bait Allah, mereka menolak bantuan dari bangsa Israel. Mengapa? Ya bangsa Yahudi tidak mau. Bangsa Yahudi bahkan pernah sih ya menghancurkan pusat ibadah bangsa Samaria di Gunung Gerizim saat itu ya. Yesus Kristus memilih untuk tidak terjebak dalam persoalan ini. Jadi kalau ngomong tentang ini wah rame, dalam arti gak mari-mari ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi dia yang paling penting yang dibicarakan Yesus yang esensial ya. Yang penting aja, yang gak terlalu penting ya gak perlu. Yang paling penting adalah ibadah bukanlah tempat, melainkan cara, kata Tuhan. Bapa menghendaki penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Ibadah tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Karena Yesus Kristus adalah bait Allah yang sejati. Tabernakel, dia adalah kebenaran yang sejati. Kelima, kita menyatakan Injil dengan jelas. Perkataan Yesus tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran mungkin masih membingungkan bagi perempuan Samaria tentunya saat itu. Karena dia segera menimpali dengan pengharapan tentang Mesias versi Samaria. Jadi orang Samaria juga memiliki versi pemikiran Mesias, tapi versi Samaria tentunya bukan versi Yahudi ya Bapak Ibu. Menantikan kedatangan Tahib yang bertugas mengajarkan kehendak Allah kepada mereka itu versi Samaria. Mungkin pribadi inilah yang akan membuat segala sesuatu menjadi jelas saat itu. Sebagai respon, Yesus langsung menyatakan dirinya sebagai Mesias. Perempuan ini tidak perlu menunggu lebih lama. Yesus adalah satu-satunya yang pernah melihat Bapa dan satu-satunya yang menyatakan Bapa kepada manusia. Sehingga siapa saja yang melihat Yesus berarti sudah melihat Bapa. Dia adalah tetapi sekaligus lebih besar daripada Tahib yang dipercaya orang Samaria tentunya. Bapak Ibu Saudaraku, dari penjelasan saya, secara real kita memang diberikan keselamatan. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus mempunyai gairah untuk memberitakan Injil. Tentu dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudaraku, berbagai cara memberitakan firman Tuhan. Bisa dengan perkataan dan perbuatan. Apapun yang kita perbuat hendaklah selaras dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh enggan untuk menyatakan diri. Ada orang ditanya agamamu apa? Malu, ngomong Kristen itu malu ya. Jadi kita harus bangga kita menjadi orang Kristen yang telah diselamatkan. Tapi bukan berarti kita sombong. Kita hidup berdampingan dengan agama-agama yang lain. Kita tidak perlu menjelekkan agama-agama yang lain. Kita harus hidup berdampingan, saling mengasihi, toleransi tentunya. Tetapi kita orang Kristen harus memberitakan Injil, bukan mengkristenkan orang. Ya Bapak Ibu Saudaraku, orang harus mendengar siapa Yesus, Mesias yang dinantikan. Siapa Yesus itu? Kita akan ceritakan. Tetapi kita tidak memaksakan orang untuk percaya dengan apa yang kita katakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak perlu malu memberitakan Injil. Tidak perlu tunggu jadi pendeta baru memberitakan Injil. Setiap kita bisa memberitakan Injil. Kita bisa buat konten-konten rohani dalam bentuk drama, mungkin kata-kata motivasi dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Segala sesuatu nyata bagi kita kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah malu menyampaikan firman Tuhan. Ingat, perempuan Samaria ini bukan orang yang pandai berteologi, tapi begitu dia tahu Yesus, dia lari, dia akan pergi memberitakan ke banyak orang. Wah, Mesias ternyata sudah ngomong-ngomong dengan aku, ayo mari datang. Semua datang.
mereka mengenal Yesus dari perempuan Samaria ini. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku berpikir perempuan Samaria ini nggak ngomong apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Dia semangatnya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ingat, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ketika orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia adalah benar-benar juru selamat dunia. Jadi orang-orang yang percaya itu bukan karena perempuan Samaria, tetapi dia itu mengajak woro-woro temannya, menceritakan begitu antusiasnya tentang Yesus. Akhirnya mereka datang kepada Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, mereka benar-benar tahu, oh ternyata juru selamat itu ini Bapak Ibu ya, yang selama ini mereka nantikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, izinkan orang-orang itu mengenal Yesus. Jadi tidak perlu harus pakai medianya kita, tapi kita belajar untuk menyampaikan. Ingat, Injil itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi transformasi. Jadi Injil itu kekuatan Allah yang membuat transformasi pemikiran. Sehingga kalau Anda menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya memiliki pemikiran yang sehati, sepikir untuk memajukan pekerjaan Tuhan, tentunya fokusnya adalah Injil. Bagaimana Anda mengenalkan orang tentang Injil dengan cara budaya setempat, itu sangat-sangat dibutuhkan. Maka perlu belajar. Jadi anak Tuhan tidak boleh sembrono. Anak Tuhan harus rajin membaca firman Tuhan, baca buku-buku pendamping, mendengar khotbah-khotbah dari dosen-dosen teologi yang mumpuni. Kita harus belajar dari banyak orang supaya kita tidak gaptek, tidak hanya membaca sekilas terus ngomong ternyata keliru. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah setiap kita harus menjadi pembawa damai, membawa berita kesukaan bagi seluruh dunia, mulai dari keluarga, mulai dari teman, mulai dari kawan-kawan. Mulailah dari sekeliling Anda. Tebarkan kasih Kristus supaya mereka melihat kita tidak hanya pintar ngomong doang, tetapi ada aksi nyata. Ada yang berbeda dari saksi Kristus. Seorang saksi Kristus harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari dengan bantuan Roh Kudus, biarlah kehendak Allah itu nyata dalam hidup kita. Biarlah kerajaan Allah diperluas di muka bumi ini. Nama Tuhan ditinggikan, bukan kita, tapi banyak orang mendengar siapakah Yesus. Kalau mereka menolak, kita tidak perlu kecewa, karena setiap orang mempunyai pilihan yang berbeda dalam hidup. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan dimanapun Anda berada. Tetaplah menjaga hati untuk Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.